selalu memberkati kita. Bersamamu Bapa, kami mampu melewati setiap usia kehidupan.
dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji hormat syukur bagimu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami, gunung batu kami, perisai kami, gembala kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dalam rumah-Mu, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh menikmati sinar matahari-Mu ya Bapa. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam hari ini kami mau bersama-sama memuji meninggikan nama Engkau. Karena Engkau begitu baik buat kami ya Bapa. Kau sudah menolong kami, menghibur kami, memberikan kami kebebasan pertolongan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami sama-sama menyatukan roh jiwa kami memuji besar karena-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Ibu untuk anak dalam perjalanan Bapa. Kalau mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan mau jemaah sembuhkan ya Bapa. Dalam kelemahan Tuhan memberikan kekuatan untuk hiburan ya Bapak. Dalam juga ada Om dan seluruh orang tua kami ya Bapak. Memberikan kesehatan selalu ya Bapak di hari Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Menikmati firman Tuhan hari ini Bapak. Kami mau duduk diam dan juga beriari dalam rumah-Mu ya Bapak. Kami serahkan ibadah dari awal hingga akhir Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat keadaan kita hari ini. Amin, saudaraku. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kita. Kita mau angkat biar kita langsung rumah teman. Buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Rancangan yang indah rancangkan buat kita semua. Yang terjadi dalam hidup kita semua ada bersama dengan
Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya, perlindungannya, bahkan kasih karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Walaupun dunia sedang menghadapi banyak sekali pencobaan, tetapi ketika kita berada di rumah Tuhan, ketika kita fokus dalam mesbah Tuhan, serasa tidak ada apa-apa ya saudara ya. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah kelihatan itulah yang terkadang tidak pernah kita syukuri. Ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di dalam perjalanan, ketika kita bahkan ada di aktivitas kita dimanapun kita berada, perlindungan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini kita mau sama-sama belajar melalui dua tokoh firman Tuhan yang boleh saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, biar kiranya firman ini boleh menjadi pegangan kita, firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul adalah hati yang berkenan. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Setiap kita mempunyai hati, diberikan hati oleh Tuhan. Tetapi judul firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa hati yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita mau buka ayat kita yang pertama di Filipi 4 ayat ke-11. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Aldi bacakan Filipi 4 ayat yang ke-11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada amin saudara? Firman Tuhan siang hari ini kita ambil dari tokoh Rasul Paulus yang mencatat di firman Tuhan untuk jemaat di Filipi, mengatakan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus mengatakan seperti ini bukan hanya langsung saja dia berkata atau menulis firman Tuhan dengan berkata belajar mencukupkan diri. Pasti ada pengalaman-pengalaman Rasul Paulus berjalan bersama Tuhan, sehingga firman Tuhan siang hari ini dalam Filipi 4 ayat ke-11, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi adalah untuk belajar mencukupkan diri. Pada zaman ini banyak sekali mungkin orang yang begitu menghadapi kesusahan, begitu menghadapi beban berat,
Mungkin pertama dari sisi ekonomi, itu yang paling dirasakan oleh semua orang. Karena apa? Karena dengan adanya PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah, membuat banyak industri-industri atau sektor-sektor yang harus tutup, sektor-sektor non esensial, yang membuat orang apa? Ekonominya begitu terasa. Bahkan saya baca atau saya lihat di daerah Tiga Raksa, Tangerang, sampai ada orang menulis di jalanan, tulisannya adalah Tuhan, aku lapar. Ternyata pada saat dicek siapa yang menulis, akhirnya dari Pemda setempat, dari instansi setempat menelusuri, ternyata memang benar orang ini kehidupannya cukup menderita. Tetapi pada siang hari ini Rasul Paulus mengatakan dalam kehidupan kita, atau kita boleh belajar, dia mengatakan bahwa aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika Bapak Ibu Saudara sekarang merasa cukup, merasa melimpah, syukurilah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang seakan-akan memberatkan kehidupan kita, kita boleh belajar mengenai Rasul Paulus bahwa kita harus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus berkata seperti ini karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia intim dengan Tuhan. Tidak mungkin seorang rasul atau seorang hamba Tuhan bisa berkata mencukupkan diri dalam segala keadaan kalau dia tidak intim atau dia tidak mengandalkan Tuhan. Perjalanan Rasul Paulus memberitakan Injil dan lain sebagainya begitu berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa? Tetapi ketika dia mempunyai hati yang berkenan kepada Tuhan, ketika dia mengikuti proses-proses yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, dia boleh tetap bersyukur. Itulah yang boleh kita belajar dari salah satu tokoh Rasul Paulus ini, bahwa ketika kita mampu mencukupkan diri dalam segala keadaan, itulah yang Tuhan inginkan. Banyak dari kita yang mempunyai rencana, mempunyai keinginan yang baik-baik. Pasti semua orang mempunyai keinginan yang baik-baik. Tetapi firman Tuhan katakan, setiap orang mereka-reka jalannya, tetapi Tuhanlah yang menghendaki segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita boleh belajar dalam sekarang keadaan yang begitu susah, sangat-sangat sulit. Kita boleh belajar Rasul Paulus dengan segala keberadaannya berkata bahwa kita harus belajar mencukupkan diri. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata seperti itu kepada jemaat di Filipi? Karena dia sudah merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia sudah merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Kita boleh baca di 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 22 sampai. Begitu beratnya perjuangan hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Nanti saya minta tolong Bapak Ferki bacakan 2 Korintus 11 ayat 22. Ini agak panjang. 11 ayat 22 sampai 28. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel?
Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berdiri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, 4 kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusan-urusan sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ada amin saudara. Inilah penderitaan Rasul Paulus yang boleh kita baca hari ini. Kalau sekarang begitu saya membaca kisah Rasul Paulus ya saudara, saya sedih ya. Kenapa? Kita masih bisa beribadah, melayani Tuhan tanpa ada gangguan sedikit pun. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa bahkan dia tidak tidur. Dan dia mengatakan lagi bahwa kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Firman Tuhan yang sebelum ini berkata bahwa Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena peristiwa-peristiwa yang dialami Rasul Paulus, dia yakin bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupannya sungguh nyata. Inilah yang harus kita imani. Kita boleh merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini membuat kita merasa, kok seperti ini ya Tuhan? Seakan-akan mungkin sumber penghasilan kita ditutup. Tetapi melalui Rasul Paulus, kita boleh belajar bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Terkadang manusia melihat hanya langit. Ada langit di atas langit. Tetapi apakah kita sempat melihat bahwa bumi di bawah ada bumi? Oleh karena itu kita jangan melihat ketika mungkin tetangga kita atau saudara kita begitu diberkati Tuhan, seperti yang Bapak Gembala katakan kemarin, bahwa kasih karunia dalam kehidupan kita berbeda-beda. Tuhan tahu. Oleh karena itu belajarlah kita untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ingat, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya materi yang saya katakan. Ketika kita melayani Tuhan, banyak orang diberkati. Ketika kita melayani Tuhan, banyak orang yang bersuka cita. Itu adalah salah satu berkat dalam diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ada orang yang mampu memberi melalui materi dan lain sebagainya. Itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita mau belajar bagaimana kisah Rasul Paulus ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketika saya baca berat banget ya. Sampai-sampai kalau udah kedinginan nggak pakai pakaian ya. Itu rasanya gimana ya Bapak Ibu Saudara? Saya masih bersyukur ya. Hujan di Ciledug kemarin rumah saya, hawanya dingin, saya masih di dalam rumah. Masih di dalam kamar dengan pakaian kaos, celana. Kalau dingin, ya saya pakai selimut. Tetapi coba kita rasakan ketika kita jadi Rasul Paulus. Ketika dia kedinginan, tidak tanpa pakaian, terus kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, artinya aus. Coba, mungkin kalau bukan Rasul Paulus ya,
pasti mungkin akan mengeluh ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa? Tetapi Rasul Paulus yang tadi saya katakan bahwa dia sudah intim dengan Tuhan. Dia sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Artinya suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan dia. Maka dari itu dia katakan bahwa cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Dan saya akan bacakan di ayat ke-30 dan ke-31, masih di 2 Korintus 11. Ayat ke-30 sampai ke-31 berbicara, jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dijalani oleh Rasul Paulus, proses-proses yang dia jalani ketika dia melayani Tuhan, dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan tidak berdusta. Dan Tuhan mengerti, dan Tuhan tahu bagaimana sepak terjang militannya Rasul Paulus mengabarkan Injil. Itulah yang saya katakan bahwa hati yang berkenan, itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita juga mau baca di Filipi 4 ayat ke-13. Ketika Rasul Paulus menghadapi kehidupan, menghadapi segala macam rintangan, penderitaan, bahwa dia tahu Tuhan tidak berdusta. Dia katakan apa di Filipi 4 ayat ke-13? Nanti saya minta dengan kasih untuk Ibu Gembala bacakan Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Pada saat dia kelaparan, pada saat dia tidak tidur, kedinginan dan lain sebagainya, dia tahu bahwa dengan siapa dia berjalan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, tahun-tahun ini. Dengan siapa kita berjalan? Tantangan boleh ada, permasalahan boleh ada, tetapi Tuhan mau hati yang berkenan, itulah yang selalu ada dalam kehidupannya. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, pelayan-pelayannya, tetap berada di dalam koridor-koridornya Allah. Melalui peristiwa Rasul Paulus, melalui penderitaan yang dia alami, kita boleh belajar rasa syukur terus yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tidak ada mengeluh, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bagaimana sepak terjang Paulus, Rasul Paulus, sebelum dia dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi ketika dia benar-benar menjadi pelayan Tuhan, dia fokus untuk tetap menjadi gardanya Tuhan. Apapun rintangan, dia tetap hadapi. Dia dipenjara, disiksa, dianiaya, tetap dia hadapi. Karena apa? Karena dia menanggung segala sesuatunya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, anak-anaknya pada saat ini. Kita juga mau baca di 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Rasul Paulus mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Zaman sekarang ini sama-sama kita, masing-masing kita bertanding. Saya, Bapak Gembala, dan semuanya,
kita sama-sama bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Artinya pertandingan saya mungkin berbeda dengan pertandingan Bapak Gembala, Bapak Felgi, Bapak Aldi, Bapak Isun dan lain sebagainya. Tetapi iman yang benar itu harus sama-sama kita satukan. Dan firman Tuhan katakan, rebutlah hidup yang kekal. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, pegang keselamatan itu. Terus, jangan ketika kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, ya sudah. Tetapi firman Tuhan katakan, rebutlah. Terus, sampai akhir finish, Tuhan mendapati kita mempunyai iman yang benar kepada Tuhan. Oleh karena itu, melalui Rasul Paulus ini kita boleh belajar bahwa tidak ada sama sekali dia begitu mengeluh kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia alami, dia kalau mungkin orang bilang, misalnya orang nggak mampu ya, ketika ditindas, ya udah dah, karena nggak bisa lagi dia. Mau berbuat apa? Dia nggak punya kekuatan, kekuasaan, karena dia nggak punya apa-apa. Dan inilah yang iman atau hati yang berkenan Rasul Paulus berikan kepada Tuhan. Ketika tantangan-rintangan dia hadapi, dia tahu dengan siapa dia berjalan. Oleh karena itu kita mau belajar dari Rasul Paulus ini untuk belajar mencukupkan diri kita dalam segala keadaan. Dan tokoh yang kedua kita akan buka di Ayub 1 ayat 1. Bapak Ibu sudah pasti tahu cerita ini, tetapi saya mau kita coba mengingat kembali bagaimana seorang tokoh bernama Ayub. Saya akan bacakan Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan siang hari ini memberikan kita pengertian bahwa ada seorang laki-laki bernama Ayub. Dia saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Peristiwa-peristiwa dia alami. Anaknya mati, meninggal. Semua harta kekayaannya ludes, kalau orang Betawi bilang, hilang. Ketika zaman sekarang ini, ketika kita mempunyai kekayaan yang melimpah, tetapi karena adanya situasi pandemi dan lain sebagainya, tiba-tiba harta kita ludes, blus. Jangan anak deh, harta hilang, blus kayak habis. Karena mungkin kita punya perusahaan dan lain sebagainya, harus bayar karyawan dan lain sebagainya, udah gak punya apa-apa. Tetapi apa? Tetapi Ayub sama sekali tidak mengatakan bahwa pencobaan yang dia alami ini berasal dari Tuhan. Itulah yang Tuhan syukuri dalam kehidupan Ayub. Ketika segala sesuatu boleh hilang, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi apa? Tetapi di Ayub 2 ayat ke-9 sampai ke-10, Ayub 2 ayat ke-9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir.
Inilah respon yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di toko yang kedua, hati yang berkenan. Ketika bahkan seorang istrinya mengatakan, udah kutuki aja, terus mati aja. Tapi Ayub berkata, masakan kamu mau menerima yang baik aja, yang buruk aja tidak? Kalau kita boleh flashback, pada saat kita sekarang di posisi sekarang, baik Bapak Felki, Bapak Aldi dan lain sebagainya, sebelum kita ada di posisi sekarang, sebelumnya kita itu siapa? Apakah kita yakin penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita? Jangan pada saat di posisi sekarang mungkin kita menghadapi segala sesuatu, kita berkata bahwa Tuhan yang kita sembah tidak setia. Jangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita boleh bersyukur bahwa sebelum kita jadi sampai sekarang ini, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Itulah yang harus kita imani Bapak Ibu Saudara. Melalui istri ini kita boleh belajar ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Ayub dibicarakan sama istrinya seperti itu, dia mampu ya berkata bahwa apa masakan kita mau nerima yang baik aja, yang buruk enggak? Kalau orang Betawi bilang sekarang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu, hati yang berkenan inilah yang Tuhan inginkan dalam tokoh yang kedua ini. Bahwa ketika kita intim dengan Tuhan, berada dalam koridornya Tuhan, yang Tuhan inginkan apa? Hati yang berkenan, respon yang terbaik yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita mau belajar melalui Ayub ini bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi satu, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tetapi berjalannya penderitaan-penderitaan yang Ayub alami sebagai seorang manusia, saya baca di Ayub ini, Ayub ternyata juga sempat sedih ya saudara. Kalau saya bilang sempat sedih, karena apa? Kita mau baca di Ayub 3 ayat ke-11. Ini keluh kesah Ayub. Pada saat dia menghadapi tantangan, Ayub berkata seperti ini, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ketika dia menghadapi kehancuran, boleh dikatakan dalam hidup, baik dalam keluarga, dia secara manusia dia berkata, kenapa nggak waktu pas gua ini mati aja ya? Kan kalau gua mati ya gua nggak. Tapi apa? Tapi Tuhan punya rancangan dalam kehidupan. Sehingga melalui Ayub, melalui kitab Ayub, sampai sekarang kita boleh belajar bahwa Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, sudah 4, masih aja habis semuanya, segala macam. Yang namanya manusia mungkin ada keluh kesah ya saudara. Oleh karena itu kita boleh belajar. Tadi yang tokoh yang pertama Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia belajar mencukupkan diri dia dalam segala keadaan, karena dia yakin siapa yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Dan di tokoh yang kedua, begitu istri Ayub berkata seperti itu, respon Ayub begitu baik di mata Tuhan. Tetapi mungkin dalam kesehariannya, mungkin kalau kita coba Ayub, ya dalam kesehariannya juga dia pasti menderita ya saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, borok, nanas semua, habis semua, ludes. Orang juga ketemu dia juga malu ya. Mungkin dalam kesehariannya juga dia, aduh kenapa begini ya, bisa begitu. Maka dari itu dia katakan, harusnya kenapa enggak saya mati aja pada saat sholat.
Itu keluh kesah Ayub. Dan yang kedua, kita baca di Ayub 16 ayat 11 sampai 12. Ayub 16 ayat 11 berkata, Allah menyerahkan aku kepada orang lain dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Mengeluh dengan perlakuan Allah. Secara manusia juga, Tuhan, saya kok udah saleh, udah jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kenapa tentram-tentram gini, dihajar sama orang lain? Secara manusia ya wajar, Bapak Ibu Saudara. Dia mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi yang Tuhan inginkan, nanti endingnya kita akan lihat. Tetap Tuhan setia, tetap Tuhan memantau kehidupan Ayub. Walaupun Ayub berkeluh kesah tentang kehidupannya, walaupun Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah, tetapi kita mau baca di Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika apapun yang kita alami, sepertinya kita merasa, Tuhan kok begini amat, sulit. Sebulan oke, 2 bulan lama-lama kejepit. Tapi yang Tuhan inginkan pertobatan. Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Tuhan inginkan ketika kita mengeluh kepada Tuhan boleh, tapi lu minta ampun, Tuhan tolong maafkan saya, ampuni saya. Jangan pada saat kita berkeluh kesah pada Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika Tuhan menjawab doa kita, tetapi apa yang kita keluhkan kepada Tuhan tidak kita cabut. Kita cabut, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan jawaban. Seperti yang Ayub ini. Ketika Tuhan sudah dia mencabut perkataannya, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika keluh kesah, dia sampaikan ke Tuhan, mengeluh perlakuan Tuhan dalam kehidupannya, karena dia merasa apa sebagai manusia? Orang udah saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan kok masih aja diperluas menghadapi pencobaan. Oleh sebab itu, yang Tuhan inginkan, kita mau mengakui dosa kita. Kita mau mengakui apa ya perkataan kita yang sama Tuhan yang mungkin melukai hati Tuhan. Kita masing-masing punya hubungan intim bersama dengan Tuhan. Tetapi melalui 2 tokoh ini kita boleh belajar. Ketika Ayub menghadapi berbagai macam hal, rintangan, keluh kesah, dia sampaikan, mengeluh perlakuan Allah, tetapi endingnya dia minta ampun kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan membalikkan. Dia mempunyai harta kembali, dia mempunyai anak kembali. Biar kiranya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sekarang mungkin di hari-hari ini merasa bahwa kenapa saya harus seperti ini, Bapak Tuhan? Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan ingat, ketika kita ada satu kata atau dalam hati kita mungkin, kenapa ya Tuhan seperti ini amat?
kita mau belajar berdoa kepada Tuhan. Kita mau belajar, Tuhan, saya cabut deh perkataan saya, karena pokok hidup saya begini amat kan. Tetapi kita mau belajar, kita mencabut perkataan kita, dan kita mau mengikuti proses hidup kita bersama dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bagaimana begitu dahsyatnya kalau saya bilang perjalanan Rasul Paulus ya. Tetapi dia katakan Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada dia, sehingga dia mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hati yang berkenan itu ketika kita diberkati, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik-baik saja, biasa ya Bapak Ibu Saudara, hati yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ditindas, ketika kita merasakan bahwa segala sesuatu menghimpit kehidupan kita, tetapi kita masih berkenan, hati kita berkenan kepada Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak saya panjangkan, biar kiranya melalui dua tokoh ini kita belajar. Di saat-saat seperti ini, kita boleh belajar seperti Rasul Paulus, mencukupkan diri dalam segala keadaan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Saya undang untuk pemain musik, kita menaikkan pujian Selidiki Aku, Lihat Hati. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi.
Gembala masuk ke dalam doa. Haleluya, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami dapat menerima firman-Mu hari ini lagi Tuhan, yang mengajar kepada kami untuk hati kami berkenan di kehadiran Tuhan. Mungkin selama ini hati-hati kami kurang berkenan Tuhan, biar kiranya Kau tolong kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sedang melakukan firman-Mu Tuhan, pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Setiap pelayanannya Kau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan Tuhan. Berkati apa menjadi kerinduannya, pergumulannya Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Berkati istri anaknya Tuhan, Kau tolong Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan buat keluarga ini Tuhan. Biar kiranya mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun mereka ada ya Bapak. Berkati juga Tuhan saudara kami Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, mereka beribadah online, Kau berkati sebagaimana Kau berkati kami Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sakit, Kau jamah sembuhkan ya Bapak, yang kecewa Kau hiburkan, yang kesusahan Kau berkati, yang mempunyai masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan. Sehingga mereka boleh bersama-sama kembali Tuhan untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk ibadah kami hari ini. Selanjutnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Roh Kudus saja yang bekerja hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengasyikkan doa ini. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Edith Evalino, Tuhan memberkati. Dan sebentar saya akan membacakan untuk jadwal ibadah gereja kita. Hari Rabu tanggal 28 Juli jam 7 malam kita akan mengadakan doa kita, spiritual meeting, dan pelayanan firman dilayani oleh Ibu Pedemiaya. Untuk hari Minggu 1 Agustus 2021 kita akan mengadakan ibadah di tempat ini jam 10, ibadah perjamuan kudus dengan waktu Bibir Bapak Marino dan Ibu Deborah, kolektan pertama Bapak Yong dan kolektan kedua Julian. Untuk laporan penerimaan persembahan 18 Juli, persembahan pertama 310, persembahan kedua 200.000, persembahan ketiga 20.000, dan amplop pembangunan 150.000. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Ya, demikian pengumuman. Saya undang kita untuk bagi sendiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Salah satu pujian dalam kemuliaan Anda kami. Segala pujian, hormat dan kuasa bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang Kau berkati hari ini. Dan musik pujian yang sendiri doakan semoga jemaat-Mu, para pekerja-Mu, para pelayan-Mu di GPMJ, pelayanan firman Tuhan. Kolektan pertama, kedua, satu, kedua, kotak kas maupun kotak kas. Dalam nama Yesus Kau berkati semua untuk pujian kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapak. Kami silakan ibadah Zoom, Wisdom pada
hari Rabu yang akan datang mudah-mudahan. Berkati hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, sehingga melalui pelayanan ibadah Zoom Kristen nama Musa yang tinggi. Silakan juga ibadah hari Minggu Perjamuan Kudus pada bulan Agustus yang akan datang. Berkati pelayanan musik pujian dan seni doa kolektan Singapura. Imammu para pekerja umat Tuhan dan para pelayan-Mu di GPI di dalam nama Yesus Kau berkati semua untuk kepujian kemuliaan besar. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, WDKP. Terlebih lagi pelaksanaan vaksin COVID-19 dalam nama Yesus Kau berkati. Sehingga semua yang dikerjakan boleh berhasil, bangsa dan negara kami boleh segera terlepas dari ancaman kuasa COVID-19. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi umat-Mu, gereja kabajimu, hamba-Mu, laut, di gunung, di desa, di lembah, di udara, di kota, di mana pun mereka berada. Yang sakit jangan sembuhkan, yang bersedih beri. Yang tersindas kuangkat, kamu beri kekuatan, yang kurang kelimpatan berkata. Kami serahkan juga rencana PPKM PSBB yang akan berlangsung sampai hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan dalam tangan. Berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Berikan kebijaksanaan kepada pimpinan pemerintahan kami dalam nama Yesus untuk kepujian kemuliaan yang besar. Kami serahkan juga rencana perayaan hari ulang tahun gereja kami pada tanggal 5 September yang akan datang. Kau berkati pelayanan musik pujian dan seni doa kolektan Singapura, seksi kapitulusir, seksi dana, para undangan, para donatur, orang-orang yang terlibat pengembala di McD Cap tahun 70 hingga tahun 2021. 50 tahun lebih kau sudah mengembalakan kami. Dalam nama Yesus bela pelayanan ulang tahun gereja kami yang ke-51. Nama-Mu saja yang dipuji di permukaan dan tinggi. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sebentar kami tinggalkan tempat ini setelah itu perjalanan dapat segera mengucap baik dan kami serahkan hidup kami sepanjang siang sore hingga malam hari ini dalam tangan. Engkau lah Allah yang menyertai memberkati menolong dan melindungi kehidupan kami. Gereja-gereja Muhammad seluruh muka bumi ini juga Kau berkati. Mereka yang merasa takut dan gentar menghadapi ancaman kuasa COVID-19 atau ancaman kuasa apapun juga mengganggu menentangkan kehidupan mereka dalam nama Yesus Kau kirim bala tentara-Mu dari surga yang melaksanakan dunia turun dalam dunia ini, menyertai memberkati menolong dan melindungi setelah menyelamatkan umat-Mu. Dan Engkau sudah berfirman sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Terima kasih Bapak. Bila doa kami yang sudah kami naikkan yang dalam dekat nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah dan Kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.